Baik, Assalamualaikum, Galuh. Oke, suara saya terdengar? Terdengar, Mbak? Oke. Jadi untuk wawancara siang hari ini sebenarnya konfirmasi aja terkait apa pembelajaran yang di mata kuliah pembelajaran fisika kemarin gitu. Nah, kemarin kan sudah belajar tentang menyusun perangkat pembelajaran, kemudian mempraktekannya, kemudian merevisi ulang gitu draftnya ya. Oke. Oh, maaf, Mbak. Ini apa putus-putus suaranya? Oh, suara saya putus-putus. Ini saya ada ini sih, tethering paketan juga. Belum jelas. Ya, sudah. Sekarang udah. Oke. Nah, selama penyusunan perangkat pembelajaran yang 5A Inquiry kemarin, apakah ada kesulitan atau tantangan yang dihadapi oleh Galuh? Kalau dari saya, sebenarnya awalnya kan kita belum tahu, Mbak, ya, sintaksnya itu gimana. Nah, itu awalnya kayak kesulitan. Maksudnya yang benar itu seperti apa. Tapi setelah waktu itu kan diberikan penjelasannya, Mbak, diberikan e-booknya itu ya, yang ada sintaks-sintaksnya 5E itu. Jadi setelah ada itu cukup apa ya? Cukup jelas juga untuk saya. Jadi eh, setelah diberikan itu jadi lebih paham dan tidak kesulitan lagi. Oke, gitu. Gitu. Kemudian kemarin kan ada 5A, ada 5 fase. Nah, yang paling sulit atau terkendala itu ketika penyusunan pada skenario pembelajaran itu di fase apa? Yang ini, yang apa ya, Mbak? Kalau nggak salah, yang di bagian fenomena itu loh, Mbak. Pertanyaan pemantik itu engage kalau nggak salah ya. Iya, ya di Engage ya. Ya itu menurut 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 saya itu susah, soalnya itu kan mencari fenomena yang benar-benar apa ya, benar-benar menarik dan eh, kontekstual gitu, terus juga sesuai, terus mudah dipahami, itu menurut saya agak susah di situ. Oke, nah dari eh, kesulitan dan juga kendala tantangan tadi, apa faktor yang menyebabkan atau yang berkontribusi eh, memperparah atau membuat tantangan atau kendalanya tersebut? Apa menurut Galo? Eh, Kalau menurut saya karena sebenarnya kan kemarin itu kan di setiap anak kan nggak boleh sama ya, Mbak. Materi yang dibawakan nggak boleh sama. Nah, sedangkan materi yang memang cukup saya kuasai itu sudah diambil oleh teman saya. Jadi saya mengambil materi yang sebenarnya belum terlalu saya kuasai. Jadi saya harus kayak belajar lagi gimana sih teorinya. Terus kira-kira di kehidupan sehari-hari itu apa aja itu harus kayak sharing lagi juga, kayak riset lagi gitu. Oh ya ya oke, berarti dari materinya yang mungkin Ya, kurang familiar buat Galuh gitu kurang ya. ya. Mm-mm. Ya. Nah, gimana tuh kalau berarti untuk akhirnya mengemas materi tersebut menjadi aktivitas inquiry 5A itu yang menyenangkan itu gimana kemarin akhirnya? Akhirnya jadi saya sebenarnya beberapa hari kan penyusunan perangkat itu kan eh, apa kayak setiap minggu itu kan dilihat progresnya oleh Bu Nuril ya, dari penyusunan tujuan pembelajaran, kemudian penyusunan skenario. Nah itu sebenarnya saya waktu setelah penyusunan skenario itu sempat stuck dan bingung mau dibawa kemana. Cuman waktu itu saya lihat-lihat di YouTube, lihat-lihat anu contoh-contohnya di YouTube gitu. Terus saya kayak variasikan lagi, kemudian mm, ini apa kayak nyari-nyari fenomenanya yang menarik di TikTok gitu. Oke, jadi mencari ke semua sumber gitu ya. Iya. Nah, untuk ini, untuk menghubungkan atau mensinambungkan antara fase per fase itu gimana? Kan harusnya kalau semisal mungkin engage itu nanti pertanyaannya bisa terjawab di explore gitu. Nah, Galuh gimana kemarin untuk bisa memahami step by stepnya agar runtut gitu?
Kalau saya waktu itu menentukan saya itu mau praktikumnya apa dulu. Jadi, misalkan saya mau praktikumnya ini. Nah, kira-kira, sebenarnya semua praktikum itu kan bentuk miniatur dari kehidupan sehari-hari kan, Mbak. Kayak dia tuh bentuk mininya gitu. Nah, saya cari fenomena yang benar-benar sama dari, praktikum yang saya pilih dengan, dengan fenomena yang saya ambil gitu. Jadi nanti bisa runtut gitu penjelasannya. Jadi ketika disimpulkan nanti mengarah antara fenomena yang diambil dan praktikumnya itu bisa apa ya berkaitan gitu. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi dari momen selama penyusunan, kemudian mempraktikkan, kemudian mengevaluasi kembali dari perangkat pembelajaran itu, apa yang paling mengubah pandangan dari Galuh tentang Inquiry 5A? eh Jujur kan waktu itu diharuskan menggunakan model itu ya Mbak. Awalnya itu saya sempat kayak kenapa sih kok harus pakai ini gitu kan. Tapi ternyata setelah diterapkan itu Inquiry 5A itu bener-bener apa ya, yang dia itu bener-bener runtut gitu. Jadi kayak sistematis, lebih sistematis dan lebih mudah dipahami. Karena setelah di mata kuliah di semester ini tuh kan ada asesmen, Mbak. Nah, itu kan ada kayak menyusun instrumen asesmen, kemudian memilih model pembelajarannya, kemudian diterapkan. Nah, itu kan bervariasi. Teman-teman itu ada yang kayak PJBL, PBL, dan lain-lain itu menurut saya kayak kurang kurang gimana ya? Eh Sebenarnya itu yang paling mudah membentuk pemahaman siswa itu yang 5A karena memang lebih sistematis gitu, kayak lebih urut gitu. Nggak terkesan tiba-tiba kok gini gitu. Oke, jadi fase per fasenya jelas gitu ya. Iya. Nah, nah, kalau semisal kemarin misal ada siswa yang diproses praktikum, misal dieksplor gitu. Nah, ada yang mungkin ngide kan biasanya anak-anak itu ngide kan ngide kayak prosedurnya itu tidak runtut sesuai LKPD ada yang dirubah-rubah atau mungkin prosesnya itu tidak sesuai dengan yang ditulis oleh Galuh di LKPD itu gimana menurut Galuh? Kalau waktu ketika praktik kemarin, kalau misalkan di seperti itu mungkin saya eh, kalau sepemahaman saya yang 5E itu kayak dibimbing gitu kan, Mbak, oleh guru. Jadi step by stepnya itu kan sudah ditentukan oleh guru. Jadi mungkin ketika ada siswa yang ide untuk merubahnya mungkin apa ya diberitahu apa kayak diberitahu seharusnya seperti ini gitu. Terus nanti mungkin setelah apa kayak guru memberikan penguatan itu kenapa kok harus seperti ini, kenapa kok nggak boleh yang kayak tadi. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan alasannya ketika di situ. Oke, selain itu, mungkin tantangan yang dihadapi ketika kemarin menyusun maupun praktik pembelajaran itu apa? Yang paling kayak mengganggu banget atau panik gitu buatnya? Kalau yang paling mengganggu ketika mau praktik itu ini saya belum terbiasa membawakan materi itu jadi kayak masih asing gitu kayak masih belum belum memahami secara mendalam gitu dari materi yang akan saya bawakan. Jadi sebelum waktu praktik itu Mbak saya sempet kayak konsultasi bukan konsul ya kayak sharing dulu ke Bintang waktu itu. Terus kayak Bintang jelasin sebenarnya tuh kayak gini loh konsepnya tuh sebenarnya simpelnya kayak gini gitu. Jadi itu sih yang bikin nervous waktu itu. Terus kekurangan saya waktu di pembelajaran itu kalau nggak salah ketika explore ketika praktikum itu saya masih kayak kayak gemes gitu. Seharusnya kan dibiarin aja mereka kayak sendiri maksudnya kayak memahami sendiri. Nah itu kayak gemes gitu. Jadi kayak saya terlalu ikut campur gitu waktu itu. Oh iya iya. Heeh. Jadi ini ya kurang sabar untuk menunggu siswa Iya, untuk eksplor sendiri gitu ya. iya. Oke oke. Untuk materinya yang dikuasai apa sebenarnya? Sebenarnya saya itu dari semester berapa ya yang suruh membuat perangkat ajar itu semester 2. Iya, semester 2 kan sudah dibuat disuruh membuat perangkat ajar kan itu, Mbak. Iya. Sampai sampai selanjutnya itu saya nggak pernah bikin modul ajar yang lain. Saya itu bikin kinematika gerak lurus terus Heeh. gitu. Jadi ya kayak sebenarnya saya pengen bikin itu lagi gitu loh kan kayak eh,
sudah kayak hafal gitu kan kalau di Ya. gerak lurus itu kayak gimana. Tapi sudah diambil teman saya waktu itu gitu. Terus akhirnya ngambilnya, Terus akhirnya ambil gas ideal. oh kasih dia lo jauh ya akhirnya Ya, konsepnya ya. Mm-mm. jauh. Akhirnya kayak jauh gitu loh konsepnya ya. Mm-mm, gitu gitu. Kalau dari prosesnya, proses yang paling berpengaruh buat revisi perangkat pembelajarannya itu di proses apa? Yang paling berpengaruh kalau saya waktu itu, apa ya Mbak? Ini sih yang bagian kalau nggak salah yang bagian ini menjelaskan apa Explain, yang setelah itu setelah explain elaborate. ya elaborate di situ Mm-mm. kan kayak kurang terlihat waktu itu jadi saya revisi kayak guru memberikan contoh gini terus ada contoh soal gini. Oh ya, berarti dari ini ya, belajar dari proses ketika waktu praktik mengajar gitu ya, jadi Ah, kelihatan semua. iya jadi Hmm, kelihatan semua gitu. iya. Oh gitu. Yang paling kelihatan apa waktu ini prosesnya itu? Kayak oh ternyata kurang ini ya, ternyata gini ya gitu. Apa yang Iya ditemukan? kayak saya kurang menjelaskan apa ya menguatkan konsepnya lagi itu kurang karena mungkin waktu itu waktunya singkat ya Mbak. Iya. Terus kayak terburu-buru waktu itu. Jadi kayak tiba-tiba langsung ini, tiba-tiba langsung kayak contoh soal gitu. Oh ya ya. Sebenarnya kan kalau ada skenario pembelajarannya harusnya dengan estimasi waktu 30 menit sudah dipertimbangkan ya gitu. Iya, harusnya. Heeh. Terus apa kemarin yang bikin kayak waktunya kurang itu ternyata di apa? Kayaknya di ini. Kan waktu itu praktikumnya kan eh, pakai air panas ya, Mbak. Nah, itu Iya. kayak menunggu airnya panas itu loh yang kayak bikin bikin lama itu. Oh iya di preparationnya ya. Iya, di preparationnya. Oke. Terus kemarin juga pakai yang modul 5A inquiry yang saya berikan. Itu berarti cukup membantu ya dalam mengembangkan. Iya, itu cukup sangat-sangat membantu sih, Mbak, karena bingung gitu. Kan kalau itu step-stepnya sih jelas, jadi dari engage dan seterusnya itu apa ya? Di situ kan tertulis jelas itu kayak contoh-contohnya tuh apa gitu. Oke oke. Apa yang didapat Galuh dari pembelajaran kemarin? Jadi apa ini? Ternyata itu fisika itu lebih seru kalau ini. Fisika itu lebih seru kalau semisal kita ku praktik praktik langsung tanpa menggunakan pet, tanpa menggunakan ini itu lebih seru sebenarnya. Kayak lebih ngena gitu loh, kayak lebih apa ya? eh, ter, ter- memorable gitu, Mbak. Menurut saya. Jadi kayak lebih lebih paham gitu kalau semisal secara langsung gitu. Terus fenomenanya juga kontekstual, jadi mudah dibayangkan. Terus keterkaitannya mudah gitu. Oke. Kalau ini kalau Itu misal sih. pakai media, iya terus gimana? Iya, udah, Udah. Oke. Kan iya Pak. Tapi yang sekarang kayak udah. banyak ya yang mengejarkan untuk pakai media gitu pembelajaran ya. Mm. Hmm. Nah, menurut Kalau menurut saya sebenarnya, kalau menurut saya itu menggunakan pet itu apa ya? Ya, ya boleh. Maksudnya lebih baik daripada hanya eh, menganalisis menganalisis kayak cuma video gitu aja kan kayak kurang gitu kalau better sih kalau menggunakan pet kan seenggaknya juga mengamati secara langsung fenomenanya walaupun juga tidak walaupun secara virtual. Namun kayak menurut saya alangkah baiknya jika memang bisa dilakukan tanpa virtual lab itu sebaiknya dilaksanakannya secara langsung gitu Mbak. Kan kalau semisal materi-materi kayak apa ya yang di kayak hukum-hukum yang tidak bisa dipraktikkan secara langsung itu kayak hukum Faraday itu kan kalau di PET itu kan bisa jelas kayak terlihat gitu kan ya itu mungkin bisa menjadi solusi tapi kalau semisal materi-materinya bisa diamati secara langsung oleh mata itu mending pakai secara langsung aja. oke ya gitu ya. Oke, berarti ada ini ya, apa insight yang mungkin awalnya menganggap inquiry, pembelajaran inquiry itu
mungkin cuman ya udah inquiry gitu aja. Jadi Ya, setelah kemarin itu jadi tahu ya untuk detail five inquiry itu seperti apa gitu iya. ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, mungkin kayak gitu aja ya Galuh ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi nih dari pembelajaran kemarin. Apa hal yang menarik Apa ya? gitu? Hal yang menarik kayaknya ternyata jadi guru fisika itu ribet. Harus bawa-bawa alat kemana-mana gitu. Itu sih. Oh iya ya, harus mempersiapkan semuanya ya. Iya, Mm-mm. iya harus benar. Harus kreatif juga. Iya, Oke, ya mungkin itu saja. Galuh, terima kasih sudah membantu wawancara pada siang hari ini. iya. Mungkin cukup Sama-sama, sekian. Mbak. Ya, selamat sore. Ya, bentar.